wala kalam. Nggak ada komunikasi. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain bahasanya, lain komunikasinya. Sekarang saya sedang berada di provinsi Jawa Barat. Itu komunikasi orang Jawa Barat. Sampurasun. Kumaha sadaya. Itu sesuai. Gak mungkin saya datang kemari. How are you today? Are you ready to rock? Gak mungkin. Sesuaikan dengan keharmonisan kita bersama. Tapi orang yang harmonis bukan berarti dia menghilangkan misinya. Dengan orang yang tidak seagama sekalipun kita disuruh harmonis. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tegas tapi harmonis tetap. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak mengusir kamu, tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu, tidak mengusir kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Kalau yang beda agama saja bisa harmonis, apalagi sesama apalagi sesama Sunda, apalagi sesama Sukabumi, apalagi sesama ASN. Berbeda pendapat tidak membuat kita berkelahi. Memang betul Pak Ustaz, beda pendapat itu gak masalah. Yang masalah itu beda pendapatan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, Kementerian Agama ini berurusan dengan orang kaya. Kenapa? Karena urusan zakat, Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian berurusan dengan orang yang mau nikah. Kementerian Agama berurusan dengan pendidikan, RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam. Kementerian Agama berurusan dengan banyak orang, maka keharmonisannya, senyumnya, jangan masalah di rumah dibawa ke kantor karena kawan di kantor tidak bersalah. Masalah di kantor dibawa ke rumah karena orang rumah juga tidak bersalah. Jangan masuk kantor dengan membawa wajah seperti jeruk purut diinjak gajah. Gimana itu bentuknya? Bayangkan kalau guru RA bermasalah dengan suaminya, yang menjadi korban adalah anak-anak didiknya, atau sebaliknya dia bermasalah dengan anak didiknya, dengan muridnya, nggak selesai di sekolah dibawa ke rumah, yang korban suaminya. Akhirnya tehnya, kopinya, sarapannya. Memang nasib laki-laki ini luar biasa. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru, sudah tua dimarahi istri. Tapi itu tidak terjadi di Kementerian Agama, di Kementerian Haji, di Pemda, karena semuanya orang-orang yang harmonis. Harmonis keluarganya, harmonis dengan atasannya, harmonis dengan kantornya. Ingat, sampai masanya kita akan tua, sampai masanya kita akan pensiun, sampai masanya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, ASN, ustaz. Kita hari ini boleh punya jabatan, tapi sampai masanya kita akan pensiun. Kalau hubungan kita ketika menjabat hanya dengan jabatan kekuasaan, setelah tidak ada jabatan kita akan kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Yang selama ini kita dihormati, dimuliakan orang, pintunya dibuka, sendalnya dibawakan, disambut, dimuliakan, diagungkan, sampai akhirnya kita rindu dengan itu, kita menutup diri, kita kena penyakit jiwa. Tapi kalau kita harmonis antara kita di bawah dengan di atas, saya merasa saya tinggi, saya di atas, saya pakai karpet, saya pakai pentas, saya pakai mimbar, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang di bawah jangan merasa rendah, yang di atas jangan merasa tinggi. Kenapa? Karena selesai acara semuanya turun ke bawah. Betul? Bapak Ibu yang mengatakan, oh enak Ustaz Somad, dia bersama Bapak Sekda, dia bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, dia bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji, dia sekarang berada di atas. Habis acara semua akan turun ke bawah, yang naik ke atas yang belum kakek. Semua akan berakhir pada masanya. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sampai pada akhirnya yang berada di garis depan pion, yang berada di belakang raja, king, queen. Tapi pada akhirnya permainan catur berakhir, semuanya akan masuk kotak, semuanya akan dari tanah masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Harmonis, loyal. Saya ASN Kementerian Agama, maka loyalitas saya ke Kementerian Agama sebagaimana loyalitas istri kepada suami, suami kepada istri, loyalitas kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya datang ke Brunei Darussalam, saya menyampaikan ceramah, selesai tausiah saya ke hotel, datang seorang pekerja kita meleleh air mata. Ustaz Somad, saya sebagai TKI di Brunei ini bangga melihat Ustaz tadi baru saja ceramah di depan Sultan. Pada saat itu yang bangkit adalah loyalitas sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Memang kita kalau di Indonesia ini ada Sumatera, ada Jawa, di Jawa ini ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Banten. Tapi kalau kita sudah di luar, bangkit loyalitas kita. Begitu juga ketika kita sedang berada di kantor Kementerian Agama, oh itu orang urusan zakat, oh itu orang urusan pondok pesantren, oh itu bimas Islam, oh itu penyuluhan, oh itu KUA. Tapi kalau dia sudah berada di luar, loyalitasnya saya membawa nama baik Kementerian Agama. Orang Kementerian Agama itu bajunya putih. Memangnya kalau bajunya putih kenapa? Baju putih dakinya cepat kelihatan. Orang baju putih kalau dia minum kopi itu kotorannya cepat kelihatan. Makanya orang yang dari Kementerian Agama kalau dia buat salah sedikit saja orang langsung itu Kementerian Agama. Kenapa? Karena dia membawa agama. Maka kita mesti pahami ini. Jangan gara-gara satu semut, satu pohon dibakar orang. Padahal yang jahat hanya satu. Padahal hanya oknum saja. Masih banyak orang-orang baik. Maka loyalitas ini mesti kita jaga. Saya orang Kementerian Agama, nama baik ini mesti saya jaga. Apalagi Kementerian Agama yang mayoritasnya Muslim, pasti akan membawa nama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Loyalitas. Lihatlah bagaimana orang Amerika. Amerika ini bukan suku. Ada orang Inggris, ada orang Spanyol, ada orang Portugis, ada orang Jerman, ada orang Prancis datang ke benua Amerika. Tapi setelah mereka menjadi Amerika, we are Americans. Kami adalah orang Amerika. Walaupun dia berkulit hitam, jelas-jelas Afrika, tapi loyalitasnya adalah Amerika. Maka kita sebagai seorang Muslim, Kementerian Agama kita jaga, jangan kita rusak. Kementerian Agama seperti satu perahu. Satu perahu ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Yang di bawah melobangi dinding perahu. Air masuk ke dalam. Ketika perahunya tenggelam, yang tenggelam yang bawah atau yang atas? Yang bawah, yang tengah, yang atas tenggelam semuanya. Kalau Kementerian Agama ada satu orang yang berkhianat, ada satu orang yang tidak loyal, ada satu orang yang nakal, semua nama Kementerian Agama akan rusak. Mudah-mudahan Allah menjaga Kementerian Agama. Adaptif, adaptasi, bisa beradaptasi dengan orang banyak.
Kalau kebetulan nanti ke pondok pesantren pakai kain sarung, pakai topi putih. Kalau kebetulan acara haul pakai baju koko, pakai jubah. Kalau kebetulan acara dengan tokoh-tokoh adat Sunda pakai apa namanya topi Sunda? Balkon. Ikat, iya diikat kemana? Kalau kebetulan dengan tokoh agama lain, dia sesuai dengan apa yang kita bawa, selama tidak merusak akidah, bisa beradaptasi dengan baik. Nah, adaptasi nilai yang paling penting. Masuk ke kandang ayam, ia pakai bahasa ayam. Masuk ke dalam kandang kambing, dia ngembek. Oh, kalau begitu orangnya nggak punya prinsip, Pak Ustaz. Prinsip tetap ada, tapi membahasakannya, kata Nabi SAW, khatibun nasa ala qadri uqulihim, berbicara kepada manusia dengan kadar kemampuan akal mereka. Man arafa lughata qaumin amina makrahum, siapa yang paham bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya kaum tersebut. Yang paling saya sesali selama di Mesir adalah kenapa dulu waktu saya serumah sama orang Sunda kok nggak belajar bahasa Sunda. Coba kalau dulu saya belajar bahasa Sunda, udah coba. Ada kawan saya dulu satu rumah namanya Ajay Zaidin. Ciri orang Sunda itu kan namanya diulang-ulang. Ajay Zaidin. Saya sempat belajar sama dia, dapat beberapa kata. Di antara yang susah saya membedakannya antara dahar dengan drama. Kumaha atau dahar saya makan katanya. Belajar bahasa Arab penting, belajar bahasa Inggris penting. Tapi ketika kita berdakwah dari tempat masuk, kalau memakai bahasa yang dipakai orang lain, itu yang di Muhammad SAW. Ada ucapan Nabi yang susah dan sulit. Susit itu susah dan sulit. Kalau dipahami pakai nahwu sharaf, laisa min birrin asyamun fil safar. Laisa min birrin asyamun fil safar. Minnya banyak sekali. Ternyata dijelaskan ulama, itu adalah bahasa orang Himyar. Nanti kalau dia ngomong dengan orang Himyar, dia bicara dengan bahasa orang Himyar, tidak dia bicara pakai bahasa orang Quraisy. Kenapa? Biar supaya mudah dia beradaptasi dengan orang. Makanya Nabi itu kalau ngomong, orang kaya Utsman bin Affan paham, orang tua Umar bin Khattab paham, anak muda Zaid bin Sabit paham, orang miskin paham. Begitulah Nabi bicara. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi dengan semua orang. Ada yang berkulit hitam, Bilal bin Rabah, paham. Ada yang berkulit putih, Ali bin Abi Thalib, paham. Ada yang perempuan, Asma binti Abi Bakar, paham. Kenapa? Karena dia bisa beradaptasi